Baru menikah 1 bulan aku disingkirkan oleh keluarga suamiku. Suamiku dihasut oleh mertua dan ipar untuk menikah lagi dengan pelakor yang lebih cantik dan lebih kaya dariku. Pelakor itu masuk tanpa dosa. Aku diusir seperti sampah hingga balas dendamku membuat hidup mereka berantakan. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk kita absen dulu ya. Mbak Putri pengen tahu sahabat-sahabat tercinta ini hadir dari kota mana aja nih? Tulis asal kalian di kolom komentar ya. Biar kita bisa makin akrab dan merasa dekat meski lewat layar. Semoga setiap langkah kalian selalu diberkahi, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dilindungi oleh Allah dimanapun berada. Amin. Yuk, ini dia ceritanya. Pagi selalu datang lebih dulu ke rumah kecil Bunga dibandingkan ke rumah-rumah lain di gang itu. Bukan karena matahari memilihnya, melainkan karena Bunga telah terbiasa bangun sebelum cahaya benar-benar sempurna. Jam dinding belum menunjukkan pukul 5 ketika ia sudah duduk di tepi ranjang, merapikan selimut tipis, lalu berdiri tanpa suara agar tidak membangunkan ibunya. Rumah itu sederhana, berdinding tembok yang catnya mulai pudar, dengan lantai yang selalu dingin meski sudah disapu bersih. Bunga menyukai kesunyian di jam-jam itu, saat dunia terasa jujur dan tidak menuntut apapun darinya selain bernapas. Sejak kecil, Bunga tumbuh di keluarga yang tidak pernah berlebihan dalam apapun. Ayahnya seorang buruh harian yang bekerja serabutan. Ibunya membuka jasa menjahit kecil-kecilan di rumah. Mereka tidak pernah memiliki tabungan besar, tetapi juga tidak pernah berutang untuk gaya hidup. Bunga dibesarkan dengan kebiasaan menghitung sebelum membeli, menimbang sebelum memutuskan, dan menahan diri ketika keinginan datang tanpa kebutuhan. Dari rumah itulah ia belajar bahwa hidup tidak harus mewah untuk bisa tenang. Ayahnya sering berkata, rezeki itu seperti air. Jika ditampung dengan baik, meski sedikit, tetap bisa menghidupi. Jika dihamburkan, sebanyak apapun akan habis. Kalimat itu tidak pernah disampaikan dengan nada menggurui. Ayahnya mengucapkannya sambil menyesap kopi hitam di pagi hari, atau ketika mereka duduk di teras menunggu hujan reda. Bunga mendengarnya, menyimpannya, lalu menjadikannya pegangan tanpa pernah merasa sedang diajari. Ibunya berbeda lagi. Ia lebih banyak mengajarkan lewat sikap. Ketika pelanggan menjahit lupa membayar tepat waktu, ibunya tidak pernah memaki. Ketika ada kain yang rusak karena kesalahan sendiri, ibunya tidak menyalahkan siapapun. Bunga sering memperhatikan tangan ibunya yang cekatan memegang jarum, wajahnya yang tenang, dan caranya menarik napas sebelum berbicara. Dari sana, Bunga belajar bahwa marah hanya akan menghabiskan tenaga, sementara sabar seringkali membuka jalan yang tidak terduga. Bunga tumbuh menjadi anak yang tidak banyak menuntut. Ia jarang meminta sesuatu yang tidak bisa dipenuhi orang tuanya. Bukan karena ia tidak menginginkan, melainkan karena ia terbiasa bertanya pada dirinya sendiri, apakah hal itu benar-benar perlu. Kebiasaan itu terbawa hingga dewasa. Ketika teman-temannya sibuk mengganti ponsel setiap tahun, Bunga tetap menggunakan yang lama selama masih berfungsi. Ketika orang lain berlomba memamerkan pencapaian, Bunga memilih menyimpannya untuk dirinya sendiri. Setelah lulus sekolah, Bunga tidak langsung melanjutkan pendidikan tinggi karena kondisi keluarga. Ia bekerja di sebuah toko perlengkapan rumah tangga tidak jauh dari rumah. Pekerjaannya sederhana, gajinya cukup untuk membantu ibu dan memenuhi kebutuhan pribadinya. Ia tidak merasa rendah diri. Baginya, bekerja dengan jujur jauh lebih penting daripada terlihat berhasil di mata orang lain. Setiap hari, rutinitas Bunga hampir tidak pernah berubah. Pagi hari ia membantu ibunya menyiapkan sarapan, lalu berangkat kerja dengan sepeda motor tua peninggalan ayahnya. Siang hari ia makan bekal seadanya, sore pulang tepat waktu, malam menghabiskan waktu di rumah. Ia jarang keluar tanpa alasan jelas. Bukan karena ia tidak punya teman, melainkan karena rumah selalu terasa cukup baginya. Bunga memiliki kebiasaan membaca sebelum tidur. Buku-buku pinjaman dari perpustakaan kecil di dekat rumah menjadi teman setianya. Ia menyukai kisah-kisah tentang kehidupan sederhana, tentang orang-orang yang jatuh dan bangkit tanpa gemerlap. Dari bacaan itu, ia semakin yakin bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, melainkan siapa yang paling kuat bertahan tanpa kehilangan dirinya sendiri. Cara berpikir Bunga terbentuk dari semua itu. Ia tidak mudah terbawa emosi, tetapi juga tidak menekan perasaannya sampai hilang. Ia memilih memahami sebelum bereaksi,
mendengar sebelum menilai. Ketika menghadapi masalah, ia cenderung diam sejenak, mengurai satu persatu, lalu mengambil keputusan dengan kepala dingin. Banyak orang mengira ia lemah karena jarang melawan, padahal Bunga hanya memilih pertempuran yang layak diperjuangkan. Tentang pernikahan, Bunga tidak pernah memandangnya sebagai pelarian atau pencapaian. Ia melihat pernikahan sebagai kerja sama dua orang dewasa yang saling bertumbuh. Baginya, menikah bukan sekadar tinggal serumah, melainkan saling menjaga kepercayaan. Ia percaya bahwa cinta tanpa kejujuran hanya akan menjadi beban, dan kesetiaan tanpa kesadaran tidak akan bertahan lama. Bunga tidak pernah bermimpi tentang pernikahan mewah. Ia tidak terobsesi gaun mahal atau gedung megah. Yang ia bayangkan hanyalah rumah yang hangat, percakapan jujur, dan pasangan yang tidak pergi ketika keadaan menjadi sulit. Ia ingin menjadi istri yang hadir, bukan yang sempurna. Ia ingin pernikahan yang tenang, bukan yang terlihat indah dari luar tetapi rapuh di dalam. Dalam pandangannya, kesetiaan bukan sekadar tidak berpaling. Kesetiaan adalah memilih tetap jujur bahkan ketika ada kesempatan untuk berbohong. Kesetiaan adalah menjaga hati pasangan meski tidak ada yang melihat. Ia percaya bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang dibangun setiap hari, lewat hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Bunga juga percaya bahwa kejujuran terkadang menyakitkan, tetapi kebohongan selalu meninggalkan luka yang lebih dalam. Karena itu, ia terbiasa berkata apa adanya, meski dengan cara yang lembut. Ia tidak suka berputar-putar dalam percakapan. Jika ia setuju, ia akan mengatakannya. Jika tidak, ia memilih diam atau menyampaikan penolakannya dengan tenang. Dalam keseharian, Bunga dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan tidak banyak bicara. Di tempat kerja, ia menjalankan tugasnya dengan rapi. Ia jarang mengeluh meski harus berdiri seharian. Baginya, lelah adalah bagian dari hidup yang tidak perlu diratapi. Ia lebih memilih mensyukuri apa yang masih bisa ia lakukan. Hubungannya dengan ibunya sangat dekat. Mereka sering berbincang di dapur sambil menyiapkan makan malam. Percakapan mereka tidak selalu penting, tetapi selalu jujur. Ibunya tidak pernah memaksakan pandangan hidupnya kepada Bunga, tetapi selalu mendengarkan dengan penuh perhatian. Dari ibunya, Bunga belajar bahwa didengar adalah salah satu bentuk cinta paling sederhana. Ayahnya telah lama pergi, tetapi nilai-nilai yang ia tinggalkan tetap hidup dalam diri Bunga. Setiap kali ia dihadapkan pada pilihan sulit, ia membayangkan ayahnya duduk di teras, menatapnya dengan senyum tenang, seolah berkata bahwa apapun yang dipilih, selama dilakukan dengan niat baik, ia tidak akan tersesat. Bunga tidak pernah merasa hidupnya kurang hanya karena tidak memiliki banyak hal. Ia merasa cukup dengan apa yang ada. Ia menikmati langkah-langkah kecil yang ia ambil setiap hari. Ia tidak terburu-buru mengejar masa depan, tetapi juga tidak berhenti melangkah. Ia percaya bahwa waktu akan membawa setiap orang ke tempat yang seharusnya, selama tidak mengkhianati diri sendiri. Ketika orang-orang di sekitarnya mulai bertanya tentang pernikahan, Bunga tidak merasa tertekan. Ia tidak menutup diri, tetapi juga tidak memaksakan. Baginya, pernikahan adalah keputusan besar yang harus diambil dengan kesadaran penuh, bukan karena usia atau tuntutan lingkungan. Ia ingin menikah dengan seseorang yang melihatnya apa adanya, bukan sebagai pelengkap atau alat pembuktian. Dalam diamnya, Bunga menyimpan harapan sederhana. Ia ingin membangun kehidupan yang jujur. Ia ingin menjadi pasangan yang bisa dipercaya. Ia ingin pulang ke rumah tanpa rasa was-was. Ia ingin hidup yang tidak dipenuhi kepura-puraan. Semua itu mungkin terdengar biasa, tetapi bagi Bunga, justru itulah yang paling berharga. Hari-hari terus berjalan dengan ritme yang sama. Bunga menjalani hidupnya tanpa banyak perubahan, tetapi dengan kesadaran penuh. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di depan, tetapi ia merasa siap menghadapi apapun selama ia tetap berpegang pada nilai yang ia yakini. Hidup, baginya, bukan tentang menghindari luka, melainkan tentang tetap jujur meski berisiko terluka. Di rumah kecil itu, di antara dinding yang sederhana dan lantai yang dingin, Bunga tumbuh menjadi dirinya sendiri. Seorang perempuan yang tidak mencari sorotan, tetapi memiliki prinsip yang kuat. Seorang perempuan yang percaya bahwa ketenangan lahir dari kejujuran, dan kebahagiaan bukan hasil dari apa yang dimiliki, melainkan dari cara menjalani.
Surya pertama kali hadir dalam hidup Bunga tanpa cara yang mencolok. Tidak ada pertemuan yang dramatis, tidak ada percakapan yang dibuat-buat. Ia datang seperti kebiasaan Bunga yang lain, perlahan dan wajar. Saat itu Surya sering berbelanja ke toko tempat Bunga bekerja. Awalnya hanya sebagai pelanggan biasa. Ia membeli perlengkapan rumah, terkadang bertanya soal fungsi barang dengan nada sopan, lalu pergi tanpa meninggalkan kesan berlebihan. Bunga tidak langsung memperhatikannya. Baginya, semua pelanggan sama. Namun seiring waktu, Surya mulai terlihat berbeda bukan karena penampilannya, melainkan karena caranya bersikap. Ia tidak pernah bersikap sok akrab, tidak memanggil dengan nada merendahkan, dan selalu mengucapkan terima kasih dengan tulus. Hal kecil seperti itu jarang diperhatikan orang lain, tetapi bagi Bunga, sikap adalah bahasa paling jujur. Surya adalah pria yang rapi, berbicara seperlunya, dan tidak suka menarik perhatian. Dari cara berpakaian dan pembawaannya, terlihat bahwa ia terbiasa hidup teratur. Ia bekerja di sebuah perusahaan swasta dan memiliki rutinitas yang sama hampir setiap hari. Bunga mengetahuinya bukan dari cerita panjang, melainkan dari potongan-potongan kecil percakapan yang muncul alami. Awalnya percakapan mereka sebatas transaksi. Lama-lama, Surya mulai bertanya hal ringan. Tentang jam kerja, tentang cuaca, tentang jalanan yang sering macet. Bunga menjawab seperlunya. Ia tidak terbiasa membuka diri pada orang asing. Namun Surya tidak memaksa. Ia tidak mengejar jawaban lebih, tidak menyelipkan candaan berlebihan, dan tidak mengubah nada suaranya hanya untuk terlihat menarik. Ada hari ketika Surya datang lebih pagi dari biasanya. Bunga sedang merapikan barang di rak, dan Surya berdiri menunggu dengan sabar. Ia tidak mengeluh, tidak mendesak. Saat Bunga selesai, Surya tersenyum tipis. "Kamu selalu datang pagi," katanya. "Sudah kebiasaan," jawab Bunga singkat. Surya mengangguk, seolah memahami tanpa perlu penjelasan panjang. Sejak saat itu, Bunga mulai menyadari bahwa Surya adalah tipe orang yang lebih banyak mendengar daripada berbicara. Itu membuatnya merasa nyaman, tanpa sadar. Perkenalan mereka tidak pernah dibingkai sebagai sesuatu yang istimewa. Tidak ada janji bertemu, tidak ada pesan yang terlalu sering. Semua berjalan di sela-sela kesibukan masing-masing. Namun justru dari situ, Bunga melihat konsistensi Surya. Ia datang dengan sikap yang sama setiap hari, tidak berubah-ubah, tidak dibuat-buat. Suatu sore, hujan turun deras ketika toko hampir tutup. Surya masih berada di dalam, menunggu hujan reda. Bunga duduk di balik meja kasir sambil mencatat stok barang. Keheningan di antara mereka tidak terasa canggung. Surya memecahnya dengan suara pelan. "Kamu pulang naik apa?" "Motor," jawab Bunga. Hujannya kelihatannya lama. Bunga mengangguk. Ia sudah terbiasa menunggu hujan sendirian. Namun Surya tidak langsung pergi setelah hujan sedikit mereda. Ia menunggu sampai hujan benar-benar mengecil. "Jalannya licin," katanya singkat. Bunga menatapnya sekilas, lalu tersenyum kecil. Bukan karena perhatian itu luar biasa, tetapi karena disampaikan tanpa tuntutan. Surya tidak menawarkan apapun, tidak memposisikan diri sebagai penolong. Ia hanya mengingatkan, lalu kembali diam. Dari hal-hal kecil seperti itu, Bunga mulai melihat Surya sebagai pribadi yang berbeda. Ia tidak berusaha menjadi pusat perhatian. Ia tidak menonjolkan pencapaian atau latar belakangnya. Ketika Bunga bertanya tentang pekerjaannya, Surya menjawab seperlunya. Tidak ada cerita berlebihan, tidak ada nada membanggakan diri. "Kerjanya biasa saja," katanya suatu kali. "Yang penting cukup." Jawaban itu membuat Bunga merasa dekat. Bukan karena kesamaan kondisi, tetapi karena kesamaan cara memandang hidup. Surya tidak menjadikan materi sebagai ukuran utama. Setidaknya, itulah yang terlihat di mata Bunga saat itu. Seiring waktu, Surya mulai mengantar Bunga pulang sesekali ketika hujan turun atau hari sudah terlalu gelap. Tidak selalu, tidak rutin. Hanya ketika situasinya memang memungkinkan. Bunga tidak merasa terikat, tidak merasa berutang. Semua terasa wajar, tanpa tekanan. Hubungan mereka berkembang tanpa label. Tidak ada pernyataan, tidak ada tuntutan. Mereka saling mengenal lewat percakapan singkat, lewat sikap,
lewat cara menghadapi hal-hal kecil. Bunga melihat Surya sebagai pria yang tenang, bertanggung jawab, dan tidak reaktif. Surya tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, dan tidak suka memperpanjang masalah. Ketika akhirnya Surya menyampaikan niatnya untuk mengenal Bunga lebih serius, caranya tetap sama. Sederhana dan langsung. "Aku tidak pandai bicara," katanya. "Tapi aku ingin mengenalmu lebih jauh, kalau kamu tidak keberatan." Bunga tidak menjawab saat itu juga. Ia terbiasa mempertimbangkan segala sesuatu dengan tenang. Surya tidak mendesak. Ia memberi waktu, tidak bertanya lagi keesokan harinya, tidak mengubah sikapnya di toko. Beberapa hari kemudian, Bunga menyampaikan jawabannya. Ia menerima, bukan karena janji manis atau rayuan, melainkan karena ia melihat kesesuaian nilai. Surya menghargai keputusan itu dengan sikap yang sama. Tidak berlebihan, tidak berubah. Mereka mulai bertemu di luar jam kerja, sekadar minum teh atau makan sederhana. Percakapan mereka tidak selalu ringan, tetapi selalu jujur. Bunga menyampaikan latar belakang keluarganya tanpa ditutup-tutupi. Surya mendengarkan tanpa menghakimi. Ia tidak bertanya dengan nada penasaran berlebihan, tidak menunjukkan raut kasihan. "Aku menghargai kejujuranmu," katanya. "Itu tidak semua orang bisa." Kalimat itu sederhana, tetapi meninggalkan kesan mendalam bagi Bunga. Ia tidak merasa dinilai dari apa yang tidak ia miliki. Ia merasa dilihat sebagai dirinya sendiri. Di mata Bunga, Surya adalah sosok yang stabil. Ia tidak mudah berubah sikap. Ia konsisten dalam ucapan dan tindakan. Ia tidak menjanjikan hal besar, tetapi ia menepati hal kecil. Itu yang membuat Bunga merasa aman. Ketika Surya memperkenalkan Bunga kepada keluarganya untuk pertama kali, ia melakukannya dengan tenang. Tidak ada paksaan, tidak ada dorongan berlebihan. Bunga datang dengan perasaan gugup, tetapi Surya berada di sampingnya, tidak meninggalkannya sendirian dalam percakapan. Di hadapan keluarga Surya, Bunga melihat sisi lain dari pria itu. Ia lebih pendiam, lebih patuh, dan sangat menghormati ibunya. Bunga menilai itu sebagai bentuk bakti. Ia tidak melihat tanda-tanda yang membuatnya khawatir. Semua tampak wajar, bahkan meyakinkan. Surya terlihat sebagai anak yang bertanggung jawab, kakak yang peduli, dan pria yang tahu batas. Bunga mempercayainya, bukan karena kata-kata, tetapi karena sikap yang konsisten sejak awal. Ia merasa menemukan seseorang yang sejalan dengan nilai hidupnya. Dalam hati Bunga, Surya adalah pria yang bisa diajak membangun kehidupan sederhana. Tidak berlebihan, tidak rumit. Ia percaya bahwa bersama Surya, ia bisa menjalani pernikahan yang tenang, penuh kejujuran, dan saling menghargai. Kepercayaan itu tumbuh perlahan, tanpa disadari. Bunga tidak merasa sedang melangkah menuju sesuatu yang berbahaya. Ia merasa sedang berjalan ke arah yang benar, dengan keyakinan bahwa apa yang ia lihat adalah apa adanya. Rumah keluarga Surya berada di lingkungan yang tertata rapi, dengan halaman cukup luas dan pagar besi yang selalu tertutup rapat. Kesan pertama yang muncul bukan kemewahan, melainkan keteraturan. Setiap sudut tampak diperhatikan, setiap barang berada di tempatnya. Bunga merasakan sedikit kekakuan begitu melangkah masuk, perasaan yang sulit ia jelaskan, tetapi ia memilih menyimpannya rapat-rapat. Dewi menyambut mereka dengan senyum yang terlatih. Senyum itu tidak dingin, tetapi juga tidak hangat. Tatapannya tajam, menyapu Bunga dari ujung rambut hingga ujung kaki dalam satu tarikan napas. Bunga membalas dengan sopan, menundukkan kepala sedikit, menyapa dengan suara lembut. Dewi mengangguk singkat, lalu mempersilakan mereka masuk. Rumahnya sederhana, ucap Dewi sambil berjalan lebih dulu. Yang penting rapi. Bunga mengiyakan tanpa menanggapi lebih jauh. Ia terbiasa menempatkan diri sebagai tamu, tidak banyak bicara kecuali ditanya. Surya berjalan di sampingnya, langkahnya sedikit lebih cepat, seolah ingin segera menyelesaikan pertemuan itu tanpa hambatan. Di ruang tengah, Resti sudah duduk sambil memainkan ponselnya. Ia mendongak sekilas, lalu tersenyum tipis. Senyumnya berbeda dengan Dewi. Lebih cerah, lebih hidup, tetapi juga sulit ditebak. Resti berdiri dan menghampiri mereka. "Ini Bunga?" tanyanya, meski jelas ia sudah tahu jawabannya. "Iya," jawab Surya.
Bunga, ini adikku. Bunga mengulurkan tangan, disambut Resti dengan genggaman ringan. Tatapan Resti berhenti lebih lama di wajah Bunga, lalu turun ke pakaiannya. Bunga menangkapnya, tetapi memilih berpura-pura tidak menyadari. Kamu kelihatan sederhana, kata Resti sambil tersenyum. Tapi wajahmu manis. Bunga tersenyum kecil. Terima kasih. Percakapan berlanjut dengan hal-hal ringan. Dewi duduk di kursi utama, mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Sesekali ia menyela dengan pertanyaan singkat tentang pekerjaan Bunga, tentang orang tuanya, tentang kesehariannya. Nada suaranya datar, tanpa emosi berlebih. Kamu tinggal hanya dengan ibu? Tanya Dewi. Iya. Ayahmu sudah lama meninggal. Dewi mengangguk. Tidak ada ucapan simpati, tidak ada raut terkejut. Seolah informasi itu hanya data yang perlu dicatat. Bunga tidak merasa tersinggung, tetapi ia merasakan jarak yang jelas. Resti lebih banyak berbicara. Ia menceritakan kegiatannya, pekerjaannya, lingkaran pertemanannya. Cara bicaranya luwes, penuh percaya diri. Bunga mendengarkan dengan sopan, sesekali menanggapi seperlunya. Ia menyadari bahwa Resti terbiasa menjadi pusat perhatian. Surya memang jarang cerita, kata Resti sambil melirik kakaknya. Tapi kalau sudah bawa pulang perempuan, pasti serius. Surya tersenyum tipis. Jangan berlebihan. Bunga menunduk, merasa sedikit canggung. Ia tidak terbiasa menjadi topik pembicaraan seperti itu. Dewi memperhatikan reaksi Bunga dengan seksama, matanya tidak pernah benar-benar lepas. Saat makan bersama, suasana terasa lebih formal. Dewi mengatur tempat duduk, memastikan semuanya sesuai keinginannya. Bunga duduk di sisi Surya, mencoba menyesuaikan diri dengan ritme keluarga itu. Ia memperhatikan cara Dewi berbicara kepada Surya, nada yang tegas namun penuh kendali. Kamu pulang terlambat lagi kemarin, ujar Dewi. Ada lembur. Kerja itu penting, kata Dewi. Tapi jangan sampai salah fokus. Kalimat itu terdengar biasa, tetapi Bunga menangkap makna di baliknya. Dewi tidak melanjutkan, tetapi tatapannya berpindah sebentar ke arah Bunga, lalu kembali ke Surya. Tidak ada kata yang salah, tetapi ada pesan yang menggantung. Resti ikut menimpali dengan nada ringan. Surya itu kalau sudah dekat sama seseorang, suka lupa waktu. Surya tertawa kecil, tidak membantah. Bunga tetap diam, memilih menikmati makanannya. Ia merasa seperti sedang berada di ruangan yang penuh isyarat, tetapi belum cukup terang untuk dibaca dengan jelas. Setelah makan, Dewi mengajak Bunga berbincang di dapur. Ruangan itu bersih dan tertata, hampir tidak terlihat bekas aktivitas. Dewi berdiri dengan tangan bersedekap, memandang Bunga dari dekat. Kamu kelihatan tenang, katanya. Aku suka perempuan yang tahu tempatnya. Bunga mengangguk. Saya hanya berusaha bersikap sopan. Dewi tersenyum tipis. Dalam keluarga ini, sikap itu penting. Apalagi untuk perempuan. Kalimat itu diucapkan tanpa nada mengancam, tetapi cukup untuk membuat Bunga mengerti bahwa ada aturan tak tertulis yang berlaku. Ia tidak merasa diserang, hanya menyadari bahwa lingkungan ini berbeda dengan rumahnya. Ketika mereka kembali ke ruang tengah, Resti sedang berbincang dengan Surya. Nada suaranya lebih pelan, tetapi cukup terdengar. Kamu yakin? Tanya Resti. Surya mengangguk. Aku tidak sembarangan. Resti melirik Bunga sekilas, lalu tersenyum lagi. Yang penting kamu bahagia. Bunga tidak menanggapi. Ia merasa tidak perlu ikut masuk ke dalam percakapan itu. Ia memilih mengamati, mencatat dalam diam. Ia melihat bagaimana Dewi menjadi pusat kendali, bagaimana Resti bergerak lincah di sekitarnya, dan bagaimana Surya menempatkan diri di antara keduanya dengan sikap patuh. Saat berpamitan, Dewi menyalami Bunga dengan genggaman singkat. Hati-hati di jalan. Terima kasih, jawab Bunga. Di luar rumah, Bunga mengembuskan napas pelan. Surya menoleh padanya. Kamu tidak apa-apa? Tidak, jawab Bunga jujur. Hanya menyesuaikan. Surya mengangguk, terlihat lega. Mereka memang begitu, tapi sebenarnya baik. Bunga tidak membantah.
Ia memilih mempercayai penilaian Surya. Baginya, pertemuan itu belum cukup untuk menarik kesimpulan apapun. Ia hanya tahu bahwa keluarga Surya adalah keluarga dengan struktur kuat, dengan aturan yang jelas, dan dengan harapan yang tinggi. Dalam perjalanan pulang, Bunga terdiam. Bukan karena kecewa, tetapi karena sedang menimbang. Ia menyadari bahwa jika ia melangkah lebih jauh bersama Surya, ia tidak hanya akan berhadapan dengan satu orang, melainkan satu sistem keluarga yang solid. Namun saat itu, Bunga belum merasa perlu khawatir. Ia masih melihat semuanya sebagai proses saling mengenal. Ia percaya bahwa dengan kejujuran dan sikap baik, setiap perbedaan bisa dijembatani. Ia belum tahu bahwa kesan rapi dan teratur itu menyimpan kendali yang kuat. Ia belum menyadari bahwa senyum-senyum tipis dan kalimat sederhana itu akan menjadi bagian dari hidupnya kelak. Untuk saat ini, ia hanya membawa pulang satu hal dari pertemuan itu, keyakinan bahwa ia sedang memasuki dunia yang berbeda, dan ia harus melangkah dengan hati-hati tanpa kehilangan dirinya sendiri. Hari pernikahan Bunga dan Surya berlangsung tanpa hiruk-pikuk berlebihan. Tidak ada gedung besar atau dekorasi mencolok. Acara digelar di rumah keluarga Bunga, di halaman yang disulap sederhana dengan tenda putih dan kursi plastik yang ditata rapi. Bunga tidak merasa kekurangan apapun. Sejak awal, ia memang tidak menginginkan pesta yang mengundang banyak mata. Baginya, hari itu bukan tentang pamer kebahagiaan, melainkan tentang niat yang diikrarkan. Bunga duduk di kamar dengan kebaya sederhana yang dijahit sendiri oleh ibunya. Tidak ada perhiasan berlebihan, hanya sepasang anting kecil dan sanggul rapi. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin, tidak mencari kesempurnaan. Ia hanya ingin terlihat layak untuk memulai hidup baru. Di dadanya, perasaan tenang bercampur harap. Ia percaya pada pilihan yang telah ia buat. Di ruang tamu, Surya duduk bersama keluarganya. Wajahnya terlihat rapi dan tenang. Dewi mengatur segala sesuatu dengan cekatan, memastikan urutan acara berjalan sesuai rencana. Resti mondar-mandir sambil memeriksa detail kecil. Tidak ada suara keras, tidak ada kegaduhan. Semua terasa terkontrol. Ketika akad berlangsung, Bunga mendengar suara Surya mengucap janji dengan jelas. Tidak terbata, tidak ragu. Saat itu, hatinya terasa mantap. Ia merasa tidak salah memilih. Ia menggenggam buku kecil di tangannya, mencoba menenangkan diri. Di hadapannya, Surya terlihat dewasa dan bertanggung jawab. Setelah akad, suasana berubah menjadi lebih ringan. Tamu berdatangan, ucapan selamat mengalir. Bunga tersenyum sopan, menyalami satu persatu. Ia menerima semua dengan sikap yang sama, tanpa membedakan. Ibunya berdiri di dekatnya, matanya berkaca-kaca. Tidak ada nasihat panjang, hanya genggaman tangan yang penuh makna. Dewi mendekat, memandang Bunga dari dekat. Sekarang kamu sudah jadi bagian keluarga kami, katanya. Belajarlah menyesuaikan diri. Bunga mengangguk. Iya. Kalimat itu terdengar seperti nasihat, tetapi juga seperti pengingat. Bunga menerimanya tanpa banyak pikir. Ia percaya bahwa menyesuaikan diri adalah bagian dari pernikahan. Resti ikut tersenyum di samping mereka. Semoga betah. Bunga membalas senyum itu. Terima kasih. Tidak ada ucapan yang menyakitkan, tidak ada sikap yang kasar. Semuanya berjalan dengan rapi. Namun di balik itu, Bunga mulai merasakan jarak yang tidak bisa ia jelaskan. Bukan ketidakkramahan, melainkan ketidakdekatan yang terasa disengaja. Malam harinya, setelah tamu pulang dan rumah kembali sepi, Bunga duduk bersama Surya. Mereka berbincang singkat tentang hari itu. Surya terlihat lega, seolah beban panjang telah terlepas. Kamu capek? Tanya Surya. Sedikit. Surya tersenyum. Terima kasih sudah menjalani semua ini. Bunga menatapnya. Aku percaya sama kamu. Surya mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi. Ia menggenggam tangan Bunga dengan erat. Saat itu, Bunga merasa aman. Ia tidak memikirkan apapun selain masa depan yang akan mereka jalani bersama. Beberapa hari setelah pernikahan, Bunga mulai menyesuaikan diri dengan status barunya. Ia pindah ke rumah keluarga Surya, membawa barang secukupnya. Ia tidak membawa banyak hal, hanya pakaian dan beberapa buku kesayangannya.
Rumah itu terasa berbeda dari rumah ibunya. Lebih besar, lebih tertata, tetapi juga lebih sunyi. Dewi menunjukkan kamar yang akan ditempati Bunga dan Surya. "Ini kamar kalian," katanya singkat. "Jaga kebersihan." Bunga mengangguk. "Iya." Resti membantu sekadarnya, lalu pergi. Bunga berdiri di kamar itu, memandangi ruang yang akan menjadi tempatnya menjalani peran baru. Ia tidak merasa takut, hanya merasa perlu belajar banyak hal. Hari-hari awal pernikahan berjalan dengan tenang. Bunga bangun lebih pagi dari yang lain, membantu menyiapkan sarapan. Ia membersihkan rumah, mencuci, dan berusaha menjalankan perannya dengan sebaik mungkin. Ia tidak menunggu diminta. Ia terbiasa bertindak tanpa harus diarahkan. Dewi memperhatikan dari jauh. Tidak ada pujian, tidak ada keluhan. Hanya pengamatan. Resti lebih sering keluar rumah, pulang dengan cerita tentang pekerjaannya dan teman-temannya. Bunga mendengarkan, tetapi tidak terlalu terlibat. Surya berangkat kerja pagi-pagi dan pulang sore. Ketika di rumah, ia lebih banyak diam. Bunga mengira ia lelah. Ia tidak banyak bertanya. Ia memilih memberi ruang. Dalam diam itu, Bunga tetap memelihara harapannya. Ia percaya bahwa pernikahan membutuhkan waktu untuk tumbuh. Ia tidak menuntut perhatian berlebihan. Ia merasa cukup dengan keberadaan Surya di sisinya, meski tidak selalu diisi percakapan panjang. Suatu sore, Dewi duduk di ruang tengah sambil mengamati Bunga yang sedang melipat pakaian. "Kamu terbiasa kerja sendiri?" tanyanya. "Iya," jawab Bunga. "Sejak dulu." Dewi mengangguk. "Bagus. Perempuan harus bisa mengurus rumah." Bunga tidak merasa direndahkan. Ia menganggap itu pandangan yang wajar bagi generasi Dewi. Ia memilih mengangguk dan melanjutkan pekerjaannya. Di dalam hatinya, Bunga menyimpan harapan sederhana. Ia ingin diterima apa adanya. Ia ingin membangun hubungan yang jujur, tanpa sandiwara. Ia tidak menginginkan kemewahan atau pengakuan. Ia hanya ingin rumah yang tenang. Hari demi hari berlalu tanpa gejolak. Tidak ada konflik, tidak ada pertengkaran. Namun Bunga mulai merasakan bahwa keberadaannya di rumah itu belum sepenuhnya menyatu. Ia seperti tamu yang dipersilakan tinggal, tetapi belum benar-benar menjadi bagian. Meski begitu, Bunga tetap melangkah dengan keyakinan. Ia percaya bahwa ketulusan akan menemukan jalannya sendiri. Ia tidak menyadari bahwa ketenangan awal itu hanyalah permukaan dari sesuatu yang akan berubah perlahan. Pagi pertama Bunga sebagai bagian dari rumah itu dimulai dengan kebiasaan lamanya. Ia bangun sebelum subuh, merapikan tempat tidur, lalu keluar kamar dengan langkah pelan. Rumah masih sunyi. Lampu ruang tengah redup, udara terasa dingin. Bunga langsung menuju dapur, membuka jendela sedikit agar udara segar masuk. Ia menyiapkan air panas, menata bahan sederhana yang tersedia, lalu mulai memasak tanpa suara berlebihan. Ia tidak bertanya apa yang harus dilakukan. Ia memilih mengamati. Letak peralatan dapur, kebiasaan menaruh barang, cara Dewi menyusun segalanya. Bunga menyesuaikan diri, tidak mengubah apapun. Ia paham bahwa rumah itu telah lama memiliki ritmenya sendiri. Ketika Dewi keluar dari kamar, aroma masakan sudah menyebar. Dewi berhenti sejenak di ambang dapur, menatap punggung Bunga. Tidak ada ekspresi jelas di wajahnya. "Kamu bangun cepat," katanya. "Sudah biasa," jawab Bunga sambil menoleh singkat. Dewi mengangguk, lalu duduk di kursi makan. Ia memperhatikan cara Bunga bekerja. Gerakannya rapi, tidak tergesa, tidak pula lambat. Semua dilakukan tanpa banyak kata. Resti keluar beberapa menit kemudian, rambutnya masih terurai. Ia melirik meja makan, lalu Bunga. "Wah, sudah siap," katanya sambil tersenyum. "Iya," jawab Bunga. Surya muncul terakhir. Ia duduk, menyesap minumannya, lalu bersiap berangkat kerja. Tidak banyak percakapan. Bunga menyadari bahwa pagi di rumah itu memang berjalan seperti itu. Singkat, efisien, tanpa basa-basi. Setelah Surya pergi, Dewi kembali ke aktivitasnya. Bunga membersihkan meja, mencuci piring, lalu menyapu lantai. Tidak ada instruksi, tetapi juga tidak ada larangan. Dewi sesekali melintas, memperhatikan,
lalu pergi lagi. Resti sudah bersiap keluar rumah. Kunci pagar, kata Dewi sebelum Resti pergi. Iya, Bu, jawab Bunga. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang hampir sama. Bunga bangun pagi, mengurus rumah, menyiapkan keperluan, lalu menghabiskan waktu di dalam rumah. Ia belum kembali bekerja. Surya mengatakan untuk sementara tidak perlu, agar Bunga bisa fokus menyesuaikan diri. Bunga menerima keputusan itu tanpa keberatan. Namun semakin hari, ia mulai merasakan adanya aturan-aturan tak tertulis. Waktu makan ditentukan. Cara menyusun barang tidak boleh berubah. Jam keluar rumah sebaiknya diberitahu. Bunga tidak keberatan. Ia menganggap itu bagian dari hidup bersama keluarga besar. Dewi jarang memuji. Jika ada yang kurang sesuai, ia menyampaikannya dengan kalimat singkat. Lapnya jangan ditaruh di situ. Gelas ini biasanya di rak atas. Kamu jangan terlalu banyak pakai bumbu. Bunga mengangguk setiap kali. Ia memperbaiki tanpa membantah. Tidak ada nada keras, tetapi ada jarak yang terasa jelas. Bunga tidak berusaha mendekat berlebihan. Ia memilih menjalani perannya dengan tenang. Resti berbeda. Ia lebih banyak bicara, lebih sering mengomentari. Kadang soal pakaian Bunga, kadang soal cara memasak, kadang soal kebiasaan Bunga yang dianggap terlalu diam. Kamu itu pendiam sekali, kata Resti suatu sore. Memang begitu dari dulu, jawab Bunga. Harusnya lebih luas. Di rumah ini, orang-orang suka ngobrol. Bunga tersenyum kecil. Aku sedang belajar. Resti tertawa ringan, lalu kembali sibuk dengan ponselnya. Bunga tidak tahu apakah itu nasihat atau sekadar komentar. Ia memilih tidak memikirkannya terlalu jauh. Surya pulang setiap sore dengan wajah lelah. Ia makan, mandi, lalu lebih banyak menghabiskan waktu di kamar. Bunga menemani, tetapi tidak selalu berbicara. Ia tidak ingin menambah beban. Jika Surya bercerita, ia mendengarkan. Jika Surya diam, ia ikut diam. Suatu malam, Bunga memberanikan diri bertanya. Aku di rumah tidak apa-apa. Surya menoleh. Maksudnya? Aku takut salah. Surya tersenyum tipis. Tidak, kamu sudah baik. Jawaban itu membuat Bunga tenang. Ia mempercayai Surya. Ia menganggap bahwa penilaian suaminya cukup menjadi pegangan. Hari demi hari, Bunga semakin memahami posisi dirinya. Ia adalah istri Surya, tetapi juga menantu Dewi. Ia harus menyeimbangkan dua peran itu tanpa menyinggung siapapun. Ia menjaga tutur kata, menjaga sikap, dan menahan diri untuk tidak terlalu menonjol. Ada hari ketika Dewi meminta Bunga menemaninya ke pasar. Mereka berjalan beriringan, hampir tanpa percakapan. Dewi memilih bahan dengan teliti, menawar dengan cekatan. Bunga membantu membawa barang, mengikuti dari belakang. Kamu tidak banyak tanya, kata Dewi tiba-tiba. Aku mengikuti saja, jawab Bunga. Dewi mengangguk. Perempuan seharusnya begitu. Tahu posisi. Kalimat itu terngiang di kepala Bunga cukup lama. Ia tidak merasa disindir, tetapi ia menyadari bahwa Dewi memiliki pandangan yang jelas tentang peran perempuan. Bunga tidak berniat melawan. Ia hanya mencatat. Di rumah, Bunga mulai merasa bahwa keberadaannya lebih dinilai dari fungsinya. Seberapa cepat ia bergerak, seberapa rapi hasil pekerjaannya, seberapa patuh ia mengikuti kebiasaan. Tidak ada pertanyaan tentang perasaannya, tidak ada ruang untuk cerita pribadinya. Ia menerima itu sebagai konsekuensi tinggal bersama. Meski begitu, Bunga tidak merasa menderita. Ia masih menemukan ketenangan dalam hal-hal kecil. Menyeduh teh sore hari, membaca beberapa halaman buku di kamar, berbincang singkat dengan ibunya lewat telepon. Ia menjaga dirinya agar tidak larut dalam kesunyian. Namun ada momen-momen kecil yang mulai terasa berbeda. Tatapan Dewi yang terlalu lama ketika Bunga melakukan sesuatu. Senyum Resti yang muncul setelah melontarkan komentar tertentu. Diamnya Surya yang semakin sering ketika di rumah. Semua itu belum membentuk masalah, tetapi cukup untuk membuat Bunga lebih berhati-hati. Suatu pagi, Dewi memperhatikan pakaian Bunga sebelum keluar kamar. Kamu tidak punya yang lebih rapi? Tanyanya. Ini bersih,
jawab Bunga. Bersih saja tidak cukup, kata Dewi. Penampilan itu mencerminkan keluarga. Bunga mengangguk dan masuk kembali ke kamar untuk berganti. Ia tidak membantah. Ia memilih menyesuaikan diri. Di cermin, Bunga menatap dirinya sendiri. Ia tidak merasa berubah, tetapi ia menyadari bahwa ruang untuk menjadi dirinya mulai menyempit. Ia menarik napas pelan, lalu keluar kamar dengan pakaian yang dianggap lebih pantas. Hari itu berjalan seperti biasa. Tidak ada pertengkaran, tidak ada suara tinggi. Tetapi di dalam diri Bunga, perlahan tumbuh kesadaran bahwa hidup di rumah itu menuntut lebih dari sekadar niat baik. Ia harus selalu waspada, selalu tepat, selalu menempatkan diri sesuai harapan. Meski begitu, Bunga tetap memilih bertahan dengan keyakinan yang sama. Ia percaya bahwa dengan kesabaran dan kejujuran, ia akan menemukan tempatnya. Ia belum melihat tanda-tanda yang membuatnya ingin mundur. Ia masih percaya bahwa semua ini hanyalah proses penyesuaian, bukan penyingkiran. Perubahan tidak datang dalam bentuk kata-kata tajam. Ia menyelinap lewat kalimat ringan yang terdengar seperti candaan, lewat perbandingan yang disampaikan seolah tanpa maksud apapun. Bunga mulai merasakannya ketika nama orang lain kerap muncul di sela percakapan, bukan sebagai sosok nyata, melainkan sebagai bayangan yang tak terlihat. Pagi itu, Dewi duduk di meja makan sambil menyesap minuman hangat. Bunga baru saja meletakkan piring ketika Dewi berkata pelan, "Anak temanku itu baru menikah juga. Istrinya pintar berdandan." Bunga berhenti sejenak, lalu melanjutkan pekerjaannya. "Semoga bahagia," katanya singkat. Dewi mengangguk. "Iya, perempuan zaman sekarang harus bisa jaga penampilan. Apalagi kalau mau naik kelas." Kalimat itu melayang begitu saja, tanpa arah yang jelas. Namun Bunga tahu, tidak ada kalimat yang keluar dari mulut Dewi tanpa makna. Ia memilih diam. Resti lebih terang-terangan. Suatu sore, saat mereka duduk di ruang tengah, Resti membuka ponselnya dan memperlihatkan foto seseorang. "Lihat ini," katanya. "Cantik, kan?" Bunga melirik sekilas. "Iya. Dia itu teman kerjaku. Suaminya sayang sekali. Katanya kalau pulang kerja, capeknya langsung hilang lihat istrinya." Resti tertawa kecil. Bunga tidak ikut tertawa. Ia tidak merasa tersinggung, tetapi ia merasakan perbandingan yang disengaja. Ia menunduk, melipat pakaian yang ada di tangannya. "Surya pasti capek," lanjut Resti. "Kerjanya berat." Bunga mengangguk. "Iya." Resti meliriknya. "Kamu jangan sampai bikin dia tambah capek." Bunga mengangkat wajahnya. "Aku berusaha." Hari-hari berikutnya, perbandingan semakin sering muncul. Kadang tentang penampilan, kadang tentang latar belakang, kadang tentang kebiasaan. Selalu dibungkus kalimat ringan, selalu disampaikan tanpa nada kasar. Namun akumulasi dari semua itu mulai terasa berat. Dewi pernah berkata, perempuan yang baik itu tahu bagaimana membuat suaminya bangga. Kalimat itu diucapkan sambil memandang Bunga dari ujung kepala hingga kaki. Bunga tidak menjawab. Ia bertanya dalam hati, bangga seperti apa yang dimaksud? Surya tidak pernah menegur langsung. Ia tetap bersikap biasa, tetapi kehadirannya terasa berubah. Ia lebih sering diam ketika Dewi atau Resti berbicara. Ia jarang membela, lebih sering mengalihkan pembicaraan. Bunga melihatnya sebagai bentuk kehati-hatian, bukan keberpihakan. Suatu malam, saat mereka hanya berdua di kamar, Bunga mencoba membuka pembicaraan. "Kamu merasa aku kurang?" tanyanya pelan. Surya terdiam sejenak. "Kenapa bertanya begitu?" "Kadang aku merasa dibandingkan." Surya menarik napas. "Mereka hanya ingin yang terbaik." Bunga mengangguk. "Aku tahu. Aku hanya ingin mengerti." Surya tidak melanjutkan. Ia berbaring dan memejamkan mata. Bunga duduk di sampingnya, memandang dinding. Ia tidak merasa disalahkan, tetapi juga tidak merasa dikuatkan. Di dapur, Dewi mulai mengomentari masakan Bunga dengan cara yang berbeda. "Rasanya biasa," katanya suatu kali. "Tidak seperti masakan orang-orang yang terbiasa hidup enak." Bunga mengangguk. "Aku akan belajar." Dewi tersenyum tipis.
belajar itu penting. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa dipelajari. Kalimat itu membuat Bunga terdiam lebih lama. Ia tidak tahu harus menanggapi bagaimana. Ia hanya tahu bahwa ada batas yang tidak bisa ia lewati, meski ia sudah berusaha. Resti juga mulai membawa cerita-cerita tentang perempuan lain yang dianggap lebih mandiri, lebih mapan, lebih menarik. Cerita-cerita itu selalu muncul saat Surya ada di dekat mereka. Bunga memperhatikan reaksi suaminya. Surya mendengarkan, terkadang mengangguk, jarang menimpali. "Kamu harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan Surya," kata Resti suatu sore. "Dia itu potensinya besar." Bunga menatap Resti. "Aku mendukungnya." Resti tersenyum. Mendukung itu bukan cuma soal niat. Kalimat itu menggantung di udara. Bunga tidak membalas. Ia memilih mengakhiri percakapan dengan kembali ke dapur. Di dalam dirinya, Bunga mulai merasakan pergeseran. Ia masih berusaha menjadi diri sendiri, tetapi ia juga mulai mempertanyakan apakah dirinya cukup. Ia mencoba memperbaiki penampilan, memilih pakaian yang lebih rapi, menyisir rambut lebih lama. Bukan karena ingin bersaing, melainkan karena ingin menghindari komentar. Namun semakin ia berusaha, semakin jelas perbedaan yang ditonjolkan. Dewi mulai membicarakan tentang keluarga yang mapan, tentang menantu yang bisa dibanggakan di depan orang lain. Semua disampaikan seolah cerita biasa. "Orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anaknya," kata Dewi. "Termasuk memilihkan pasangan yang sepadan." Bunga mendengarnya sambil berdiri di belakang. Ia tidak yakin apakah kalimat itu ditujukan padanya, tetapi ia merasakannya. Surya semakin jarang berada di rumah saat akhir pekan. Ia mengatakan ada urusan kerja atau bertemu teman. Bunga tidak melarang. Ia percaya. Namun kesunyian di rumah semakin terasa panjang. Suatu malam, Resti berkata dengan nada bercanda, "Kalau Surya menikah dengan perempuan yang lebih mapan, mungkin hidupnya lebih ringan." Dewi tidak menegur. Ia hanya tersenyum tipis. Bunga menunduk. Tangannya mengepal, lalu mengendur. Ia menelan perasaan yang muncul tanpa suara. Ia tidak ingin dianggap sensitif. Ia tidak ingin membuat suasana menjadi tegang. Di kamar, ia duduk lama di depan cermin. Ia melihat wajahnya sendiri, mencoba mencari apa yang kurang. Ia tidak menemukan jawaban yang jelas. Ia hanya tahu bahwa perbandingan itu tidak pernah benar-benar tentang dirinya, melainkan tentang standar yang tidak ia ciptakan. Meski begitu, Bunga tetap memilih bertahan dalam sikapnya. Ia tidak melawan, tetapi juga tidak berubah menjadi orang lain. Ia berusaha menjalani hari-hari dengan tenang, meski perasaan mulai tergerus perlahan. Ia belum menyadari bahwa perbandingan yang tampak ringan itu adalah awal dari pengikisan. Ia masih mengira bahwa dengan cukup sabar dan cukup diam, semuanya akan kembali seimbang. Nama itu pertama kali muncul tanpa penjelasan. Bukan dikenalkan, bukan diperbincangkan secara khusus, hanya diselipkan begitu saja di antara kalimat lain yang terdengar biasa. Bunga sedang menyiapkan minuman sore ketika Dewi berkata sambil menata toples di rak. "Salsa itu anaknya rajin. Sekarang kerjanya bagus." Bunga berhenti sejenak, lalu melanjutkan menuang air. "Oh," katanya singkat. Dewi tidak menoleh. Dari dulu memang beda. Orang tuanya juga mendidik dengan baik. Bunga tidak bertanya siapa Salsa. Ia menganggap itu sekadar cerita tentang kenalan Dewi. Di rumah itu, cerita tentang orang lain sering muncul tanpa konteks panjang. Ia memilih tidak memikirkannya. Namun nama itu muncul lagi keesokan harinya. Kali ini dari Resti. "Aku ketemu Salsa kemarin," katanya sambil duduk di ruang tengah. "Sekarang makin cantik." Bunga mengangguk sopan. "Temanmu?" "Iya, teman lama," jawab Resti cepat. "Dari dulu memang menonjol." Nada suara Resti terdengar ringan, tetapi ada kebanggaan terselip di sana. Bunga kembali ke dapur tanpa menanggapi lebih jauh. Hari-hari berikutnya, nama Salsa mulai terdengar semakin sering. Selalu dalam bentuk pujian, selalu disampaikan seolah tidak ada maksud lain. Dewi menyebutnya saat membicarakan pekerjaan. Resti menyebutnya saat berbincang tentang pergaulan. Tidak pernah ada perkenalan langsung. Tidak pernah ada penjelasan lengkap.
Salsa itu pintar mengatur diri, kata Dewi suatu pagi. Perempuan seperti itu tahu apa yang dia mau. Bunga mengangguk. Bagus. Tidak semua perempuan punya kemampuan itu, lanjut Dewi. Kalimat itu diucapkan datar, tanpa menatap Bunga. Namun Bunga menangkap arahnya. Ia tidak membalas. Ia memilih menyiapkan sarapan dengan gerakan yang tetap rapi. Suatu sore, Surya pulang sedikit lebih lambat dari biasanya. Bunga menyambutnya seperti biasa. Saat mereka makan, Resti ikut bergabung. Tadi aku makan siang sama Salsa, kata Resti sambil tersenyum. Dia cerita banyak hal. Surya mengangkat wajahnya. Oh ya? Iya, jawab Resti. Kerjanya sibuk, tapi kelihatan menikmati hidup. Surya mengangguk pelan. Bagus. Bunga menunduk, fokus pada piringnya. Ia tidak tahu apa yang harus ia rasakan. Nama itu kini bukan lagi sekadar cerita di luar rumah. Nama itu mulai hadir di meja makan, di ruang yang seharusnya menjadi tempat paling aman baginya. Dewi menimpali dengan nada santai. Orang seperti Salsa itu cocok berada di lingkungan manapun. Bunga menghela napas pelan. Ia merasa sedang duduk di antara percakapan yang tidak mengundangnya. Tidak ada yang menatapnya, tetapi ia tahu dirinya sedang dibandingkan, meski tanpa disebutkan. Malam itu, Bunga bertanya pada Surya ketika mereka sudah berada di kamar. Salsa itu siapa? Surya terlihat terkejut sesaat, lalu menjawab. Teman Resti. Kenapa? Namanya sering disebut. Surya tersenyum kecil. Biasa saja. Mereka memang sering cerita. Bunga mengangguk. Tidak ada apa-apa. Surya menggeleng. Tidak. Jawaban itu singkat dan terdengar yakin. Bunga memilih mempercayainya. Ia tidak ingin menciptakan kecurigaan dari sesuatu yang belum jelas. Namun perasaan tidak nyaman itu tidak hilang. Ia muncul setiap kali nama Salsa disebut dengan nada kagum. Ia muncul setiap kali Dewi berbicara tentang standar perempuan ideal. Ia muncul setiap kali Resti tersenyum seolah sedang menyampaikan sesuatu yang hanya mereka pahami. Suatu pagi, Dewi berkata sambil menyisir rambut di depan cermin ruang tengah. Salsa itu selalu tampil rapi. Mau kemanapun. Bunga yang sedang menyapu berhenti sejenak. Penampilan memang penting, katanya hati-hati. Dewi tersenyum tipis. Lebih dari penting. Itu cerminan nilai. Bunga melanjutkan pekerjaannya tanpa berkata apa-apa. Ia mulai merasa bahwa nama itu bukan sekadar cerita. Nama itu sedang dipakai sebagai tolok ukur. Resti semakin sering menyebut Salsa dengan detail yang tidak perlu. Tentang tas yang dipakai, tentang tempat makan yang dikunjungi, tentang orang-orang yang mengenalnya. Semua disampaikan di hadapan Bunga dan Surya. Kamu harus ketemu dia suatu hari, kata Resti pada Surya. Orangnya asyik. Surya tertawa kecil. Mungkin. Bunga menatap wajah Surya, mencoba membaca ekspresinya. Tidak ada perubahan mencolok. Ia tampak biasa saja. Namun sikap netral itu justru membuat Bunga semakin sulit menafsirkan. Di dalam dirinya, Bunga mulai merasakan ketegangan yang halus. Ia tidak cemburu, tidak curiga, tetapi ia merasa sedang didorong keluar dari lingkaran tanpa disadari. Nama Salsa seperti pintu yang dibuka sedikit demi sedikit, memperlihatkan dunia lain yang tidak ia miliki. Ia mencoba mengabaikannya. Ia menenangkan diri dengan rutinitas. Ia meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah cerita yang dibesar-besarkan. Ia memilih fokus pada apa yang bisa ia lakukan, bukan pada apa yang tidak ia miliki. Namun suatu malam, Dewi berkata dengan nada ringan saat mereka menonton televisi bersama. Kalau punya menantu seperti Salsa, pasti membanggakan. Kalimat itu diucapkan tanpa menoleh ke arah Bunga. Ruangan terasa hening sesaat. Surya tidak menanggapi. Resti tersenyum kecil. Bunga menelan ludah. Ia merasakan sesuatu yang dingin merayap di dadanya. Bukan marah, bukan sedih, tetapi kesadaran bahwa dirinya sedang ditempatkan di luar gambaran ideal yang diinginkan. Ia tidak menangis. Ia tidak membantah. Ia hanya duduk diam, mendengarkan suara televisi yang terdengar jauh. Di dalam pikirannya,
Ia mulai menyadari bahwa nama Salsa bukan sekadar nama. Ia adalah simbol dari harapan yang tidak pernah ditujukan padanya. Malam itu, Bunga kembali ke kamar lebih awal. Ia duduk di tepi ranjang, menatap lantai. Ia mencoba mengingat kembali semua yang telah ia lakukan sejak menikah. Ia merasa telah berusaha sebaik mungkin. Namun usaha itu seolah tidak pernah cukup ketika standar yang digunakan bukan miliknya. Ia masih belum merasa terancam. Ia belum melihat ancaman nyata. Tetapi ia mulai mengerti bahwa kehadiran nama Salsa di rumah itu bukan tanpa tujuan. Ia belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia hanya tahu bahwa sejak nama itu muncul, posisinya di rumah itu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Pagi itu berjalan seperti biasa. Tetapi perasaan Bunga tidak lagi setenang sebelumnya. Ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, memastikan semuanya rapi. Tidak ada yang berubah dari kebiasaan, hanya hatinya yang terasa lebih waspada. Saat ia sedang menggoreng telur, Dewi masuk ke dapur. "Kamu tidak ikut Surya hari ini?" tanyanya datar. "Kemana?" Bunga menoleh singkat. "Katanya ada urusan di luar kantor sebentar," jawab Dewi sambil menuang air ke gelas. "Resti yang ngajak." Bunga mengangguk. "Oh." Dewi diam sejenak, lalu berkata, "Salsa juga ikut," katanya sekalian. Tangan Bunga berhenti sesaat, lalu kembali bergerak. "Begitu." Nada suaranya terdengar biasa, tetapi dadanya terasa sesak. Ia tidak bertanya lebih jauh. Ia merasa setiap pertanyaan hanya akan membuatnya terlihat berlebihan. Surya berangkat tidak lama kemudian. Ia pamit singkat, mencium kening Bunga seperti biasa. "Aku mungkin agak lama," katanya. "Tidak apa-apa," jawab Bunga pelan. Pintu tertutup. Rumah kembali sepi, tetapi kali ini sepi itu terasa berat. Bunga duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan pikirannya. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa tidak ada yang salah. Semua ini mungkin hanya kebetulan. Namun siang harinya, Resti pulang lebih dulu. Wajahnya terlihat cerah. "Tadi seru," katanya sambil meletakkan tas. Bunga menatapnya. "Seru?" "Iya," jawab Resti. "Salsa lucu orangnya. Pembawaannya enak." Bunga tersenyum tipis. "Syukurlah." Resti duduk di seberangnya. "Kamu tahu, dia itu gampang akrab sama siapa saja." Bunga mengangguk. "Sepertinya begitu." Resti menatap Bunga beberapa detik, lalu tersenyum samar. Surya juga kelihatan nyaman ngobrol sama dia. Kalimat itu jatuh perlahan, tetapi tepat mengenai perasaan Bunga. Ia menarik napas dalam-dalam. Surya memang mudah bergaul. "Iya," jawab Resti cepat. "Makanya cocok." Bunga tidak tahu apa yang dimaksud Resti dengan kata itu. Ia memilih berdiri dan menuju dapur. Ia tidak ingin percakapan itu berlanjut. Sore harinya, Surya pulang. Sikapnya tetap seperti biasa. Ia bercerita singkat tentang urusan yang ia selesaikan. Tidak ada nama Salsa disebut. Itu justru membuat Bunga semakin bingung. Saat makan malam, Dewi membuka percakapan. "Tadi Resti cerita, pertemuannya lancar." Surya mengangguk. "Iya." "Salsa banyak membantu, ya?" lanjut Dewi. Surya terdiam sejenak. Dia memang cekatan. Bunga menunduk. Kata itu terdengar sederhana, tetapi dari mulut Dewi, ia tahu artinya lebih dari sekadar pujian. "Semua orang punya kelebihan masing-masing," kata Bunga pelan. Dewi menatapnya singkat. "Tentu. Tapi tidak semua orang bisa langsung menyesuaikan diri." Tidak ada yang membalas. Suara sendok beradu dengan piring terdengar jelas di ruangan yang tiba-tiba terasa sempit. Malam itu, Bunga kembali berbicara dengan Surya. "Kamu nyaman tadi?" tanyanya hati-hati. Surya menoleh. "Kenapa tanya begitu?" "Tidak apa-apa," jawab Bunga. "Aku cuma ingin tahu." Surya menghela napas. "Bunga, kamu terlalu memikirkan hal kecil." "Kalau memang kecil, kenapa namanya terus disebut?" tanya Bunga pelan. Surya terdiam. "Itu cuma cerita," katanya akhirnya. "Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan." Bunga mengangguk. "Kalau begitu." Ia membalikkan badan,
mematikan lampu. Ia tidak ingin memperpanjang percakapan yang tidak akan memberinya jawaban jelas. Di dalam gelap, ia membuka matanya, menatap langit-langit. Untuk pertama kalinya, Bunga merasakan jarak yang tipis tetapi nyata antara dirinya dan Surya. Jarak itu tidak diciptakan oleh pertengkaran, melainkan oleh kehadiran seseorang yang bahkan belum pernah ia temui secara langsung. Ia mulai mengerti bahwa ketenangan rumah itu perlahan bergeser, digantikan oleh perasaan asing yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pagi itu Bunga bangun dengan perasaan yang belum juga membaik. Ia mencoba bersikap seperti biasa, menyapa Dewi dengan sopan, membantu di dapur, lalu kembali ke kamar setelah semua selesai. Tidak ada yang berubah di permukaan, tetapi suasana rumah terasa berbeda. Tatapan Dewi kini sering berhenti lebih lama padanya, seolah sedang menilai sesuatu yang tidak pernah diucapkan. Siang hari, Resti mengajak Bunga duduk di teras. "Kamu nggak bosan di rumah terus?" tanyanya ringan. "Tidak juga," jawab Bunga. "Aku terbiasa begini." Resti tersenyum. "Kalau punya banyak teman seperti Salsa, mungkin kamu nggak akan terlalu pendiam." Bunga menoleh. "Aku nyaman dengan caraku." "Iya, tapi dunia nggak selalu soal nyaman," balas Resti. "Kadang harus menyesuaikan." Bunga tidak menjawab. Ia menatap halaman, mencoba mengabaikan nada yang terasa menekan. Ia tahu percakapan itu bukan sekadar obrolan santai. Sore harinya, Surya pulang lebih lambat dari biasanya. Wajahnya terlihat lelah, tetapi bukan lelah fisik semata. "Kamu dari mana?" tanya Bunga pelan. "Urusan kerja," jawab Surya singkat. "Dengan Resti," lanjut Bunga. "Awalnya," jawab Surya. "Lalu ketemu Salsa." Bunga mengangguk. "Oh." Surya meletakkan tas. "Kenapa kamu selalu terdengar berat kalau dengar namanya?" "Karena namanya selalu ada," jawab Bunga jujur. "Aku cuma ingin tahu posisiku." Surya terdiam sejenak. "Kamu istriku." "Kalau begitu, aku ingin diperlakukan seperti itu," kata Bunga tenang. Tidak ada jawaban. Surya memilih masuk kamar mandi. Bunga duduk di tepi ranjang, menahan perasaan yang mulai bercampur antara kecewa dan bingung. Malamnya, Dewi memanggil Surya dan Bunga ke ruang tengah. "Resti sudah duduk di sana. Ada yang ingin ibu bicarakan," kata Dewi. Bunga duduk dengan tangan terlipat. "Silakan." Dewi menatap Bunga. "Kamu sudah sebulan di rumah ini. Ibu ingin tahu, apa kamu merasa cocok?" Bunga terkejut. "Apa maksud ibu?" "Cocok sebagai bagian keluarga," lanjut Dewi. "Bukan hanya istri di atas kertas." Surya menoleh. "Ibu." "Biarkan ibu bicara," potong Dewi. "Ibu hanya ingin yang terbaik untuk Surya." Bunga menatap Surya. "Kalau menurut kamu?" Surya terdiam cukup lama. "Aku ingin semua berjalan baik." "Itu bukan jawaban," kata Bunga. Resti ikut bersuara. "Kamu jangan terlalu menekan Surya. Dia juga butuh pasangan yang bisa mendukung langkahnya." "Aku mendukung," jawab Bunga. "Dengan caraku." Dewi menghela napas. "Cara kamu terlalu sederhana." Kalimat itu terasa seperti garis batas yang jelas. Bunga mengangguk pelan. "Kalau kesederhanaan dianggap masalah, aku tidak tahu harus jadi seperti apa." Tidak ada yang menjawab. Malam itu berakhir dengan keheningan yang lebih berat dari sebelumnya. Bunga kembali ke kamar dengan langkah pelan. Ia duduk sendirian, menatap cincin di jarinya. Ia mulai menyadari bahwa yang sedang diuji bukan hanya pernikahannya, tetapi keberadaannya sebagai istri. Di rumah itu, ia bukan lagi pusat kehidupan Surya, melainkan seseorang yang harus terus membuktikan kelayakan. Perasaan itu membuat dadanya terasa sesak. Tetapi Bunga belum menyerah. Ia belum tahu bagaimana caranya bertahan, tetapi ia tahu satu hal, ia tidak akan diam selamanya. Hari-hari setelah percakapan itu berjalan pelan, tetapi setiap langkahnya terasa berat bagi Bunga. Ia tetap bangun pagi, tetap mengerjakan hal-hal yang sama, tetapi senyumnya kini lebih sering tertahan. Dewi tidak lagi banyak bicara padanya. Justru sikap dingin itu membuat Bunga merasa semakin asing di rumah yang ia tempati. Suatu pagi, Dewi meminta Bunga menemani ke sebuah acara keluarga.
Kamu ikut, kata Dewi singkat. Iya, Bu, jawab Bunga. Di sana, Bunga lebih banyak diam. Ia memperhatikan bagaimana Dewi berbincang dengan beberapa kerabat sambil sesekali menyebut nama Salsa. Anaknya ramah, kata Dewi kepada seseorang. Mandiri juga. Bunga duduk di samping Surya. Kamu dengar? Bisiknya pelan. Surya menatapnya sekilas. Ibu cuma cerita. Kenapa harus tentang dia? Tanya Bunga. Surya tidak menjawab. Ia memilih tersenyum kepada orang lain yang menyapanya. Sikap itu membuat Bunga merasa semakin sendirian meski duduk bersebelahan. Sepulang dari acara, suasana mobil hening. Apa aku memalukan? Tanya Bunga akhirnya. Surya menghela napas. Tidak ada yang bilang begitu. Tapi aku merasa seperti itu, jawab Bunga. Aku seperti tidak pernah cukup. Surya memegang setir lebih erat. Kamu terlalu sensitif. Bunga menoleh. Atau kamu yang terlalu mudah membandingkan? Mobil berhenti di depan rumah. Tidak ada kelanjutan percakapan. Mereka turun tanpa saling menatap. Malamnya, Resti masuk ke kamar Bunga tanpa mengetuk. Kamu capek? Tanyanya. Sedikit, jawab Bunga. Resti duduk di tepi ranjang. Kamu tahu, ibu cuma ingin yang terbaik. Terbaik menurut siapa? Tanya Bunga. Menurut keluarga, jawab Resti cepat. Surya punya masa depan. Aku istrinya, kata Bunga. Apa itu tidak termasuk masa depannya? Resti tersenyum tipis. Kadang cinta saja tidak cukup. Kalimat itu membuat Bunga terdiam. Ia menunduk, menahan perasaan yang mulai bercampur antara sedih dan marah. Kalau begitu, kenapa aku dinikahi? Resti berdiri. Pertanyaan itu seharusnya kamu tanyakan ke Surya. Malam semakin larut. Surya belum juga masuk kamar. Bunga menunggu sambil duduk di ranjang. Ketika Surya akhirnya datang, wajahnya terlihat letih. Kita perlu bicara, kata Bunga. Besok saja, jawab Surya. Kenapa selalu ditunda? Tanya Bunga. Apa aku tidak sepenting itu? Surya berhenti melangkah. Aku cuma butuh waktu. Waktu untuk apa? Untuk menenangkan semuanya, jawab Surya. Termasuk perasaanmu sendiri? Tanya Bunga pelan. Surya tidak menjawab. Ia mematikan lampu dan berbaring membelakangi Bunga. Dalam gelap, Bunga memejamkan mata. Ia merasa semakin jelas bahwa jarak di antara mereka kini bukan lagi sekadar perasaan, melainkan keputusan-keputusan kecil yang selalu menyingkirkannya perlahan. Pagi itu Bunga terbangun sendirian. Surya sudah tidak ada di kamar. Di meja rias tergeletak ponselnya yang bergetar sebentar, lalu kembali sunyi. Bunga tidak berniat membukanya. Ia bangkit, merapikan tempat tidur, lalu keluar kamar seperti biasa. Di dapur, Dewi sudah duduk dengan secangkir teh. Kamu hari ini di rumah saja, katanya tanpa menoleh. Iya, Bu, jawab Bunga. Surya akan pulang agak malam, lanjut Dewi. Ada urusan penting. Bunga mengangguk. Baik. Ia tahu, urusan penting itu tidak akan pernah dijelaskan. Ia memilih fokus pada pekerjaannya, menyapu, mencuci, dan menyiapkan makan siang. Namun menjelang siang, Resti pulang dengan wajah cerah. Salsa datang nanti sore, kata Resti sambil membuka sepatu. Bunga berhenti sejenak. Kesini. Iya, jawab Resti ringan. Ibu yang minta. Bunga menelan ludah. Untuk apa? Resti mengangkat bahu. Ngobrol saja. Sore hari, Salsa datang. Penampilannya rapi, senyumnya mudah terbit. Ia menyapa Dewi dengan akrab, lalu menoleh ke Bunga. Halo, katanya. Kamu Bunga, ya? Iya, jawab Bunga singkat. Salsa tersenyum. Aku sering dengar cerita tentang kamu. Dari siapa? Tanya Bunga. Dari Surya, jawab Salsa tanpa ragu. Kalimat itu membuat Bunga terdiam. Dewi memperhatikan mereka sambil tersenyum tipis. Kalian duduk saja, kata Dewi. Ngobrol. Mereka duduk di ruang tamu. Salsa berbicara tentang pekerjaannya, tentang rencana hidupnya, tentang hal-hal yang terdengar pasti.
Aku suka lingkungan yang jelas, katanya. Aku tidak suka menggantungkan diri. Bunga menatapnya. Aku juga tidak. Bedanya, lanjut Salsa. Aku terbiasa berjalan sendiri. Bunga tersenyum tipis. Aku terbiasa berjalan bersama. Dewi ikut menimpali. Itulah yang ibu maksud. Setiap orang punya cara. Sore itu berjalan lambat. Bunga merasa dirinya seperti tamu di rumah sendiri. Ketika Surya pulang, suasana berubah. Salsa berdiri lebih dulu. Kamu capek? Tanyanya pada Surya. Sedikit, jawab Surya. Kamu sudah lama di sini. Tidak, jawab Salsa. Tapi menyenangkan. Bunga memperhatikan mereka. Tidak ada yang berlebihan, tetapi keakraban itu terasa nyata. Saat makan malam, Bunga lebih banyak diam. Kamu tidak makan? Tanya Surya. Nanti saja, jawab Bunga. Dewi menatapnya. Kamu harus belajar menyesuaikan diri. Aku sedang belajar, jawab Bunga pelan. Setelah makan, Salsa pamit. Terima kasih, katanya pada Dewi dan Surya. Ia menoleh ke Bunga. Semoga kita bisa sering bertemu. Bunga mengangguk tanpa senyum. Malam itu, Bunga berbicara dengan Surya. Kamu nyaman? Tanyanya. Surya terdiam. Apa maksudmu? Dengan semua ini, jawab Bunga. Dengan kehadirannya. Surya menarik napas. Jangan buat suasana jadi sulit. Yang membuat sulit bukan aku, kata Bunga. Tapi caramu membiarkan. Surya menatapnya lama. Aku hanya ingin semuanya tenang. Tenang untuk siapa? Tanya Bunga. Surya tidak menjawab. Ia berpaling. Bunga duduk sendiri, menatap lantai. Ia mulai menyadari bahwa kehadiran Salsa bukan lagi bayangan. Ia sudah menjadi bagian dari ruang yang perlahan menggeser posisinya. Dan di rumah itu, Bunga merasa langkahnya semakin sempit, seolah sedang diarahkan keluar tanpa pernah diberi jalan pulang. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang terasa janggal. Bunga masih berada di rumah itu, tetapi perannya semakin samar. Dewi jarang meminta bantuannya. Resti sibuk dengan urusannya sendiri, dan Surya lebih sering pulang larut. Tidak ada pertengkaran, tidak ada suara keras. Justru ketenangan itulah yang membuat Bunga merasa tersisih. Suatu siang, Dewi memanggil Bunga ke ruang tengah. Duduk, katanya singkat. Bunga duduk dengan punggung tegak. Ada apa, Bu? Dewi menatapnya lama. Kamu tidak pernah bertanya tentang rencana ke depan. Maksud ibu? Tanya Bunga. Pernikahan bukan hanya soal bertahan, jawab Dewi. Tapi juga soal berkembang. Bunga mengangguk. Aku ingin berkembang bersama Surya. Masalahnya, lanjut Dewi. Surya butuh pasangan yang bisa mendorongnya lebih jauh. Bunga menarik napas. Apa aku menghambat? Dewi tidak langsung menjawab. Ibu hanya melihat kenyataan. Sore itu, Surya pulang lebih cepat. Bunga menunggunya di kamar. Kita perlu bicara, katanya. Surya duduk di tepi ranjang. Apa lagi? Aku ingin tahu, ujar Bunga tenang. Apakah kamu masih melihat aku sebagai istrimu, atau hanya bagian dari rumah ini? Surya terdiam. Kamu istriku. Tapi kamu tidak pernah membelaku, lanjut Bunga. Aku selalu sendirian. Surya mengusap wajahnya. Aku terjepit. Di antara siapa? Tanya Bunga. Keluargamu atau aku? Surya tidak menjawab. Hening mengisi ruangan. Aku butuh waktu, katanya akhirnya. Bunga mengangguk. Aku sudah terlalu lama menunggu. Malamnya, Salsa kembali datang. Kali ini Bunga tidak diajak duduk bersama. Ia berada di dapur, mendengar tawa dari ruang tengah. Kata-kata mereka terdengar samar, tetapi cukup jelas untuk menusuk perasaannya. Aku hanya ingin membantu, suara Salsa terdengar. Kalian terlihat butuh. Tidak semua bantuan diperlukan. Suara Bunga terdengar lirih, meski tidak didengar siapapun. Resti masuk ke dapur. Kamu tidak ikut? Tanyanya. Tidak, jawab Bunga. Aku lelah. Resti menatapnya. Kamu harus realistis. Aku sedang realistis.
jawab Bunga. Aku melihat kemana arah semua ini. Resti terdiam. Kadang mengalah lebih baik. Mengalah berarti apa? Tanya Bunga. Menghilang. Resti tidak menjawab dan kembali ke ruang tengah. Bunga berdiri sendiri, mematikan kompor yang tidak pernah ia gunakan. Malam itu, Surya tidak masuk kamar. Bunga berbaring sendirian, menatap gelap. Ia mulai memahami bahwa kehadirannya tidak lagi dianggap penting. Bukan karena kesalahan yang ia buat, tetapi karena ada sosok lain yang lebih diinginkan. Dan perlahan, tanpa suara, tanpa kata perpisahan, Bunga merasakan dirinya sedang didorong menuju pinggir, menunggu saat ia benar-benar disingkirkan. Pagi itu Bunga bangun dengan tubuh terasa ringan tetapi hatinya berat. Ia duduk di tepi ranjang, memperhatikan lemari yang masih rapi, seolah tidak ada perubahan. Namun ia tahu, posisinya di rumah itu tidak lagi sama. Di dapur, Dewi sudah menunggu. "Kamu nanti siang ikut ibu," katanya. "Kemana?" tanya Bunga. "Ke rumah saudara," jawab Dewi singkat. "Ada yang ingin ibu perlihatkan." Bunga tidak bertanya lagi. Ia menyiapkan diri, duduk di kursi belakang mobil bersama Resti. Sepanjang perjalanan, Resti sibuk dengan ponselnya. Sesekali ia tersenyum kecil, lalu kembali mengetik. "Kamu sedang dengan siapa?" tanya Bunga pelan. Resti menoleh singkat. "Salsa." Bunga mengangguk. "Oh." Setibanya di rumah saudara Dewi, suasana terasa hangat, tetapi Bunga merasakan tatapan-tatapan yang membuatnya tidak nyaman. Beberapa orang menyapa dengan sopan, sebagian lain berbisik pelan saat ia lewat. Dewi duduk di tengah ruang tamu. "Ini Bunga," katanya. "Istrinya Surya." Nada itu terdengar datar, tanpa kebanggaan. Seorang kerabat tersenyum. "Oh, yang itu." Bunga tersenyum tipis. Ia tidak tahu apa arti kalimat itu, tetapi ia memilih diam. Tak lama kemudian, Salsa datang bersama Surya. Bunga terkejut. Ia tidak diberitahu apapun. "Kalian sudah sampai," kata Dewi pada mereka. Surya menatap Bunga. "Kamu ikut juga?" "Iya," jawab Bunga. "Ibu yang minta." Salsa tersenyum ramah. "Senang akhirnya bisa kumpul begini." Mereka duduk berhadapan. Percakapan mengalir, sebagian besar tentang pekerjaan Surya, rencana ke depan, dan hal-hal yang tidak pernah dibicarakan dengannya. "Salsa paham dunia kerja Surya," kata Dewi. Mereka sejalan. Bunga menatap meja. "Aku juga paham," katanya pelan. "Hanya caraku berbeda." Dewi tidak menanggapi. Seorang kerabat bertanya pada Salsa, "Kamu dekat sekali dengan Surya?" Salsa tersenyum. "Kami sering bertukar pikiran." Surya tidak membantah. Bunga merasakan sesuatu runtuh perlahan di dadanya. Saat pulang, suasana mobil hening. "Kamu tidak bilang akan datang," kata Bunga pada Surya. "Semua mendadak," jawab Surya. "Ibu yang atur." "Kamu setuju?" tanya Bunga. Surya terdiam. "Aku tidak ingin memperbesar masalah." Bunga tersenyum pahit. "Dengan diam, kamu justru memperjelas." Setibanya di rumah, Dewi memanggil Bunga. "Ibu ingin bicara." Bunga berdiri di depannya. "Silakan." "Ibu melihat kamu mulai tidak nyaman," kata Dewi. "Mungkin ini bukan tempat terbaik untukmu." Bunga menatap Dewi. "Sejak kapan rumah suamiku bukan tempatku?" "Ibu hanya realistis," jawab Dewi. "Kamu bisa memikirkan pilihan lain." Malam itu, Bunga duduk sendirian di kamar. Ia menatap tas kecil di sudut ruangan. Untuk pertama kalinya, ia mempertimbangkan sesuatu yang selama ini ia hindari. Bukan karena ia ingin pergi, tetapi karena ia mulai mengerti bahwa tinggal pun tidak lagi memberinya tempat. Di dalam diam, Bunga menguatkan diri, menyadari bahwa langkah berikutnya akan menentukan segalanya. Bunga bangun dengan keputusan yang belum sepenuhnya ia pahami, tetapi dadanya terasa lebih tenang. Ia merapikan pakaian di lemari, bukan untuk pergi, hanya untuk memastikan semuanya tetap teratur. Ia ingin terlihat biasa saja, meski hatinya tidak lagi sama. Di ruang makan, Dewi sudah duduk bersama Resti. "Kamu kelihatan pucat," kata Dewi. "Kurang tidur,"
jawab Bunga. Kalau sudah tidak nyaman, jangan memaksakan diri, lanjut Dewi. Rumah ini juga butuh ketenangan. Bunga menatapnya. Ketenangan untuk siapa, Bu? Dewi tidak menjawab. Resti menyesap minumannya. Kamu terlalu keras pada diri sendiri, katanya. Mungkin sudah waktunya berpikir realistis. Aku sedang realistis, jawab Bunga. Aku melihat posisiku. Siang hari, Surya pulang lebih awal. Ia mencari Bunga ke kamar. Kita bicara, katanya. Bunga duduk di tepi ranjang. Aku juga ingin. Surya menghela napas. Ibu hanya khawatir. Dan kamu? Tanya Bunga. Apa yang kamu khawatirkan? Surya terdiam. Aku tidak ingin konflik. Aku istrimu, kata Bunga. Apa keberadaanku konflik bagimu? Surya menunduk. Aku tidak bilang begitu. Tapi kamu membiarkan semua orang memperlakukanku seolah aku sementara, lanjut Bunga. Surya menatapnya. Aku sedang mencoba menenangkan semua pihak. Termasuk dirimu sendiri, tanya Bunga. Surya tidak menjawab. Ia berdiri, berjalan keluar kamar. Bunga menatap pintu yang tertutup pelan, merasakan kesepian yang semakin nyata. Sore harinya, Salsa kembali datang. Kali ini tanpa basa-basi. Ia duduk bersama Dewi dan Resti. Bunga mendengar percakapan mereka dari dapur. Surya butuh pasangan yang sejalan. Suara Dewi terdengar. Seseorang yang bisa mendampinginya. Aku paham, jawab Salsa. Aku tidak ingin memaksa. Bunga keluar dapur. Kalau begitu, kenapa terus datang? Tanyanya tenang. Semua terdiam. Salsa menatap Bunga. Aku hanya diminta. Diminta untuk apa? Tanya Bunga. Dewi berdiri. Cukup. Tidak perlu dibesar-besarkan. Yang membesarkan bukan aku, kata Bunga. Tapi perlakuan kalian. Resti menghela napas. Kamu selalu merasa diserang. Karena aku memang disingkirkan, jawab Bunga. Surya masuk ke ruang tengah. Ada apa ini? Bunga menatapnya. Aku ingin tahu satu hal. Kamu mau aku bertahan atau pergi? Surya terdiam cukup lama. Aku ingin semuanya baik-baik saja. Itu bukan jawaban, kata Bunga. Hening. Tidak ada yang memecahkannya. Bunga tersenyum tipis. Kalau kamu tidak bisa memilih, berarti aku sudah dipilihkan. Ia kembali ke kamar, menutup pintu, dan duduk di tepi ranjang. Tangannya gemetar, tetapi pikirannya jernih. Ia belum pergi, belum menyerah, tetapi satu hal menjadi jelas. Ia tidak lagi akan menunggu tanpa kepastian. Dari titik itulah, sesuatu dalam diri Bunga mulai berubah. Bukan menjadi lemah, melainkan bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Bunga tidak lagi menunggu pagi dengan gelisah. Ia bangun lebih awal, mandi, lalu duduk di depan cermin. Wajahnya tampak sama, tetapi sorot matanya berubah. Ia tidak lagi mencari penjelasan dari siapapun. Di ruang tengah, Dewi dan Resti sedang berbincang pelan. Ketika Bunga keluar kamar, percakapan itu terhenti. Kamu mau kemana? Tanya Dewi. Keluar sebentar, jawab Bunga. Ada urusan. Dengan siapa? Tanya Resti. Dengan diriku sendiri, jawab Bunga tenang. Ia melangkah pergi tanpa menunggu izin. Di luar, udara terasa lebih ringan. Bunga berjalan menyusuri jalan kecil, duduk di bangku taman yang sepi. Ia membuka ponsel, membaca pesan-pesan lama. Tidak banyak dari Surya. Kebanyakan singkat, tanpa perasaan. Sore hari, ia kembali ke rumah. Suasana lebih ramai dari biasanya. Salsa ada di sana, duduk di ruang tamu bersama Dewi. Surya berdiri di dekat jendela. Kamu dari mana? Tanya Surya. Keluar, jawab Bunga. Aku berhak. Salsa menatapnya. Kamu terlihat berbeda. Aku memang sedang berubah, jawab Bunga. Dewi berdiri. Ibu rasa ini saat yang tepat untuk bicara. Baik, kata Bunga. Aku juga. Mereka duduk berhadapan. Dewi membuka suara. Surya butuh kejelasan. Rumah ini tidak bisa terus seperti ini. Kejelasan tentang apa?
Tanya Bunga. Statusku. Kamu tahu maksud ibu, jawab Dewi. Bunga menatap Surya. Kamu ingin apa? Surya terdiam lama. Aku ingin semuanya berjalan lancar. Lancar tanpa aku? Tanya Bunga. Surya mengusap wajahnya. Aku tidak ingin menyakiti siapapun. Dengan diam, kamu menyakiti, jawab Bunga. Terutama aku. Salsa berdiri. Aku tidak ingin menjadi masalah. Bunga menatapnya. Tapi kamu menikmati tempat yang seharusnya milikku. Salsa terdiam. Aku hanya mengikuti arus. Arus yang kalian buat, kata Bunga. Resti ikut bersuara. Kamu terlalu emosional. Tidak, jawab Bunga. Aku hanya tidak lagi menutup mata. Hening kembali turun. Bunga berdiri. Aku tidak akan pergi hari ini. Tapi aku juga tidak akan berpura-pura baik-baik saja. Dewi menatapnya tajam. Kamu menantang. Aku bertahan, jawab Bunga. Bedanya, sekarang aku sadar. Malam itu, Surya masuk kamar dengan langkah ragu. Kamu marah? Tanyanya. Aku lelah, jawab Bunga. Marah sudah lewat. Kita bisa perbaiki, kata Surya. Kalau kamu mau berdiri di sisiku, jawab Bunga. Bukan di tengah. Surya tidak menjawab. Ia duduk di ujung ranjang, lalu berbaring tanpa berkata apa-apa. Bunga mematikan lampu. Dalam gelap, ia tersenyum tipis. Ia tahu, titik balik sudah dimulai. Ia tidak lagi meminta diterima. Ia sedang menyiapkan diri, bukan untuk menyerang, tetapi untuk tidak lagi diinjak. Dan di rumah itu, untuk pertama kalinya, Bunga merasa bukan korban, melainkan seseorang yang sedang menunggu waktu yang tepat. Bunga bangun dengan perasaan yang tenang. Tidak ada amarah, tidak ada air mata. Ia membereskan barang-barangnya secukupnya, lalu duduk menunggu. Pagi itu rumah terasa sunyi, seolah semua orang menunggu sesuatu terjadi. Surya keluar kamar lebih dulu. Kamu mau kemana? Tanyanya. Aku akan pulang, jawab Bunga. Bukan lari, tapi pergi dengan sadar. Surya terdiam. Keputusan ini berat. Yang berat itu bertahan sendirian, balas Bunga pelan. Dewi keluar dari kamar, menatap tas di tangan Bunga. Jadi kamu memilih pergi? Aku memilih diriku, jawab Bunga. Karena di sini aku tidak dipilih. Resti menunduk, tidak berkata apa-apa. Salsa berdiri di sudut ruang tamu, ragu mendekat. Aku tidak berniat merusak, katanya pelan. Kerusakan tidak selalu datang dari niat, jawab Bunga. Kadang dari keberanian yang salah tempat. Bunga melangkah pergi tanpa menoleh. Hari-hari berikutnya ia jalani dengan sederhana. Ia kembali bekerja, menyusun hidupnya perlahan. Ia tidak mencari balas, tidak menuntut apapun. Ia hanya membiarkan waktu bekerja. Sebulan berlalu. Rumah Dewi tidak lagi tenang. Surya mulai sering bertengkar dengan ibunya. Salsa yang diharapkan membawa kemudahan justru menghadirkan tuntutan. Resti terjebak di antara semuanya. Tidak ada lagi tawa, hanya saling menyalahkan. Suatu sore, Surya datang menemui Bunga. Wajahnya lelah. Aku salah, katanya. Aku kehilanganmu. Bunga menatapnya tenang. Kamu tidak kehilangan aku, katanya. Kamu melepaskan. Aku ingin memperbaiki, kata Surya. Perbaikan bukan kembali ke masa lalu, jawab Bunga. Tapi belajar dari kehilangan. Surya terdiam. Aku hancur. Hancur bukan akhir, kata Bunga. Tapi aku bukan tempatmu belajar sekarang. Ia berdiri, menutup percakapan dengan senyum tipis. Surya pergi dengan langkah berat. Di belakangnya, Bunga menarik napas panjang. Hidupnya belum sempurna, tetapi ia utuh. Keluarga yang dulu menyingkirkannya kini terpecah oleh pilihan mereka sendiri. Bunga tidak melakukan apapun selain pergi tepat waktu. Itulah balas dendamnya, membiarkan mereka menghadapi akibat dari keputusan yang mengabaikannya. Ia melangkah maju dengan kepala tegak. Tidak untuk membuktikan siapapun salah, tetapi untuk memastikan dirinya tidak pernah salah memilih harga diri. Nasihat. Jika suatu hari kamu tidak lagi dihargai di tempat yang seharusnya melindungimu,
Ingatlah bahwa pergi dengan martabat lebih kuat daripada bertahan tanpa suara. Kesetiaan tidak pernah salah. Yang salah adalah mereka yang mengkhianatinya. Terima kasih sudah membaca kisah ini. Salam hangat untukmu yang sedang berjuang. Sampai jumpa di cerita berikutnya.